Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Amelia Galda Mandar Nazaha, kelas PGSD 6C Universitas Juanda Bogor. Video kali ini saya akan memberikan konten yang berjudul Belajar IPS Asyik berbasis e-learning melalui aplikasi Games Google Classroom. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas proyek UAS mata kuliah model pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Ibu Irma Inesia Sri Utami MPD. Pada Ibu yang terhormat, alasan saya memilih materi IPS berbasis e-learning karena sesuai dan bertepatan dengan situasi saat ini. Apa itu? Yap, betul, adanya pandemi COVID-19. Teman tahu nggak sih apa itu COVID-19? Check this out video berikutnya. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Berikut adalah jenis-jenis novel coronavirus. Pertama, SARS coronavirus terjadi pada tahun 2002. Kedua, MERS coronavirus yang terjadi pada tahun 2012. Ketiga, SARS coronavirus 2 terjadi pada tahun 2019. Ini dinamakan dengan COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Yang pertama yaitu demam tinggi. Suhu normal tubuh manusia antara 30 sampai 36 derajat Celcius. Demam tinggi ini suhunya lebih dari 36 derajat Celcius. Kedua, batuk dan pilek. Batuk dan pilek ini sering dianggap sepele atau sebuah penyakit yang tidak serius-serius amat. Yang ketiga ini sakit tenggorokan. Nah, ini tuh merupakan teman dari batuk pilek yang tadi. Pokoknya sepaket kalau udah batuk pilek. Selanjutnya, yang keempat, gejala yang keempat adalah letih lesu. Ini berhubungan dari gejala sebelumnya, yaitu demam, kemudian batuk pilek, kemudian sakit tenggorokan, yang terakhir itu letih lesu pasti ya. Semua penyakit itu mengakibatkan tubuh kita merasa letih lesu atau lemas karena yang tadinya aktif beraktivitas ketika diserang oleh penyakit, apalagi ini virus corona, otomatis badan kita benar-benar lemas atau letih dan lesu. Kalian atau teman kalian yang merasakan keempat gejala tersebut harus diwaspadai dan segera hubungi dokter. Terus gimana sih COVID-19 atau coronavirus ini bisa menyebar? Tahu nggak? Belum tahu tuh. Pertama, melalui droplets atau cairan berupa dahak, batuk, dan pilek serta bersin. Kedua, berjabat tangan. Yang ketiga, benda atau permukaan yang mudah tersentuh oleh tangan. Pasti ada cara untuk kita terhindar dari virus corona. Caranya gimana sih? Cara mudah simpelnya. Yang pertama, selalu senantiasa cuci tangan. Karena dengan kita rutin mencuci tangan, kuman-kuman termasuk virus corona yang ada di tangan itu luntur oleh air dan sabun. Gunakan masker jika pergi keluar rumah. Fungsinya selain mencegah virus corona, menggunakan masker juga berfungsi untuk terhindar dari polusi udara termasuk debu yang masuk pada area wajah kita. Ketiga, social distancing atau physical distancing.
Social distancing ini jaraknya antara 1 sampai 2 meter. Keempat, hindari daging yang belum matang atau yang masih mentah. Kelima, ini adalah kunci selain mencegah dari virus corona, yaitu mencegah dari terhindarnya penyakit, yaitu rajin berolahraga, misalkan seminggu 2 kali. Nah, gampang banget kan bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari COVID-19 atau novel coronavirus? Ternyata COVID-19 atau novel coronavirus yang telah merambah ke seluruh penjuru dunia ini memberikan dampak yang luar biasa. Salah satunya di negeri kita, Indonesia. Kira-kira apa sih dampaknya? Ada yang tahu? Belum tahu tuh. Dampak yang pertama yaitu dari sektor ekonomi. Menteri Ekonomi Industri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19. Dan hanya itu, seluruh masyarakat di Indonesia termasuk dari kalangan atas, kemudian menengah, dan sampai yang terendah mengalami dampak dari segi ekonomi. Sekarang yang kedua, dampak kedua itu dari sektor kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Terawan Anji Putranto mengatakan sektor kesehatan yang dimana notabene menjadi garda terdepan mengalami grafik yang tinggi. Ini dikarenakan semua stakeholder yang ada di bidang kesehatan, dari mulai dokter, kemudian perawat maupun menteri dan lain-lainnya harus siap siaga menangani COVID-19 ini. Yang ketiga ini dari sektor pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembangunan, Bapak Wisnu Utama mengatakan sektor pariwisata Indonesia mengalami grafik yang turun. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah meminimalisir turis-turis yang berdatangan dari internasional. Dan yang keempat itu dampak yang saya rasakan juga, yaitu dari sektor pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim mengatakan pendidikan di Indonesia terkena dampak dari COVID-19, yaitu dari tingkat TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, bahwa sekolah harus dirumahkan atau dengan istilah school from home. Nah, ini juga yang membuat saya tertarik membuat proyek UAS dengan materi IPS berbasis e-learning. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa sih itu e-learning? Jangan-jangan kalian nggak tahu. Tahu nggak? Ya, tahu dong. E-learning itu pembelajaran secara online kan? Ya kan? Betul. E-learning itu pembelajaran secara online. Tapi untuk lebih jelasnya, saksikan video yang selanjutnya. E-learning menurut Jaya Kumar tahun 2002 mengatakan bahwa e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik berupa LAN, WAN, dan internet. Jadi, e-learning itu apa sih? Kok tadi sedikit kurang mudah ya pemahamannya. Jadi teman-teman, e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berupa
peserta didik maupun pengajar dalam proses pembelajaran yang bisa diakses dimanapun, kapanpun pada situasi COVID-19 ini. Kita bisa belajar di rumah hanya dengan modal via online, kuota, dan HP Android. Kita sudah bisa melakukan e-learning atau pembelajaran secara online dan daring. Nah, teman-teman, ternyata e-learning ini ada jenisnya loh. Ada secara umum ada 2 jenis. Apa aja ya? Pertama, ada electronic based learning. Nah, ini bisa digunakan atau bisa menggunakan berupa elektronik yang berhubungan dengan internet seperti di sekolah, komputer, laptop, itu bisa. Yang kedua ada internet based learning. Ternyata internet based learning ini ada lagi anaknya, ada lagi turunannya. Apa aja ya? Wah, pertama itu ada web course. Web course ini sepenuhnya pengajar terpisah dari peserta didik, tidak menggunakan tatap muka seperti aplikasi saya LMS tuh, tidak tatap muka, hanya berupa materi dan tugas-tugas dan diskusi. Kedua ada web semi course. Web semi course ini bisa digunakan oleh pengajar dan pendidik melalui tatap muka atau konvensional. Salah satu contohnya menggunakan aplikasi Zoom atau Skype. Jenis yang ketiga dari internet based learning yaitu Web Essence Course. Web Essence Course ini merupakan pembelajaran e-learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi, Web Essence Course ini masih dilaksanakan di dalam kelas. Aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan pada saat e-learning dan pada saat di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store secara gratis. Akan tetapi ada beberapa yang bayar. Clipper Video ini bisa kalian download di Play Store. Kalian tahu bahwa Clipper Video ini sangat cocok digunakan pada e-learning. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah guru. Nah, Ruang Guru ini juga mulai terkenal dan sampai saat ini sangat membantu proses pendidikan di Indonesia. Tetapi kalau Ruang Guru, selain kalian bisa download di Play Store, Ruang Guru harus melakukan prabayar terlebih dahulu. Dia adalah rumah belajar sama seperti aplikasi sebelumnya. Dan yang keempat, kalian bisa download di Play Store juga, yaitu aplikasi Zoom maupun Skype. Dan aplikasi yang terakhir yang saya rekomendasikan adalah Google Classroom. Nah, kenapa saya memilih Google Classroom? Cek video selanjutnya. Nah, alasan saya menggunakan dan memilih aplikasi di antara yang tadi saya sebutkan karena satu, Google Classroom itu gratis, free di bawah ini, free. Kalian bisa download di Play Store hanya menggunakan kuota tanpa harus prabayar. Yang kedua alasannya karena Google Classroom mudah untuk melakukan login. Hanya dengan login email kalian bisa masuk dan menggunakan Google Classroom. Selain itu, di Google Classroom kalian bisa memposisikan diri kalian sebagai guru dan juga siswa. Dan yang ketiga,
Yang ketiga adalah tidak rumit. Kenapa? Karena banyak aplikasi yang menurut saya itu rumit. Maksudnya tools-toolsnya itu, aplikasi lainnya ada beberapa yang rumit. Dan menurut saya juga aplikasi Google Classroom ini bisa digunakan untuk khususnya pendidik, ibu guru, pak guru. Jadi ada 3 alasan kenapa saya memilih Google Classroom. Sekali lagi, yang pertama, free, gratis, tidak berbayar. Yang kedua, mudah untuk login. Yang ketiga, tidak ribet. Selanjutnya, gimana sih cara login aplikasi Google Classroom? Mudah banget teman-teman, dan untuk ibu-ibu yang baru pemula semua bisa login memakai Google Classroom. Check this out. Pertama, ketik Google Classroom, lalu tap mulai. 3, lalu tambahkan akun, kemudian masukkan nama pengguna Anda, lalu tab berikut. Kelima, masukkan kata sandi Anda. Keenam, jika ada pesan selamat datang, baca pesan tersebut lalu tab terima. Ketujuh, baca persyaratan layanan dan kebijakan privasi lalu tab terima. Kedelapan, langkah terakhir yaitu pilihlah Anda sebagai pengajar atau siswa. Dan Google Classroom pun siap digunakan. Loh, gamesnya mana? Kok ini cuma tampilannya ini doang? Nah, selain saya menggunakan aplikasi Google Classroom untuk menunjang pembelajaran e-learning, gamesnya saya memakai Educandy. Nah, Educandy juga kenapa saya pilih? Karena Educandy ini adanya di Blogspot. Ya, bisa dengan mudah teman-teman login hanya dengan email. Dan verifikasi email, kalian bisa membuat games edukasi yang dimasukkan ke Google Classroom. Caranya gimana sih buat games edukasi di Educandy kemudian dimasukkan ke Google Classroom? Rumit ya kayaknya. Tenang teman-teman, makanya saya pilih Google Classroom dan pelengkapnya Educandy ini tidak rumit sama sekali. Bahkan ibu guru dan bapak guru bisa menggunakan kedua ini. Mudah banget, simple. Berikut adalah gimana sih caranya buat memasukkan kedua yang tadi. Kita menuju ke Google, kemudian kita cari http www.educandy. Klik yang paling atas, tulisan yang paling atas. Nah, kemudian ada di samping kanan garis 3 diklik dan klik lagi tulisan sign in atau daftar. Apabila kalian yang sudah punya account Educandy maka tinggal langsung login. Nah, sedangkan yang belum, kita register dulu di bawah. Ada tulisan register, ada di sebelah kiri paling bawah. Kemudian username-nya misalkan Hima. Nah, emailnya kemudian ada tulisan bahasa Inggris also speak me out for Educandy newsletter. Ini di checklist aja, kemudian klik registration complete. Please check your email. Tadi kita cek email, kita ke email. Nah, ada kan emailnya Educandy. Nah, terus ada link ini. Kita klik link yang pertama, klik aja tuh. Nah, ini kan sudah ada password dari Educandy-nya. Kita bisa merubah dan reset password. Your password has been reset. Nah, passwordnya udah bisa nih, udah. Terus ada tulisan di sini login. Kita klik login. Tara, ini waktu itu email akun yang kita ganti aja ya. Pakai yang baru. Kalian bisa masukin email atau username, tapi lebih baik username aja sih. Tapi kan udah di username Hima. Passwordnya, terus login. Letakkan saja.
Nah, udah jadi nih. Ini adalah tampilannya. Nah, jika kalian ingin mengecek account kalian, pilih di paling kanan garis 3, kemudian klik my account, klik my akun. Itu kan benar, akunnya Hima. Kemudian bisa ditambahkan atau diupdate profilnya, misalkan Hima, terus name, nama pertamanya Hima, terus nama akhirnya bisa Humida. Nah, update profil, success, your account has been update. Nah, sudah di-update. Cara buat gamesnya, klik lagi garis 3 sebelah kanan, kemudian pilih my activity. Di sini ada 3 jenis, mau pilih. Kalau saya mau yang kedua, yang message. Ini sama aja kok. Nah, sebelum itu kita namain dulu apa aktivitas kita. Berhubung saya ingin membuat game, saya ketik game. Dan mata pelajaran yang saya ampu itu IPS, jadi game IPS. Kemudian aktivitas subjeknya apa? Kalian bisa isi tentang materi pelajaran yang akan kalian gameskan. Misalkan ibu kota provinsi di Indonesia. Terus ada tulisan klik deh. Maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk questionnya kalian bisa isi misalkan nama provinsinya Sumatera Utara, kemudian jawabannya ibu kotanya adalah Medan, dan lalu klik expire. Udah satu kan? Nah, ini terserah kalian mau buat berapa. Kalau saya mau buat 5 aja. Kemudian isi lagi deh. Ada barat, Padang, Per. Kemudian Jawa Barat, Bandung, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya. 1, 2, 3, 1, 2. Nah, ini udah 5 soal yang saya buat. Kemudian kalian ada yang paling bawah, share game IPS activity. Nah, ini kalian copy aja, klik copy, dari copy dan kita ke Google Classroom. Nah, ini ada seperti tampilan kita ke tugas kelas. Kemudian ini yang games kemarin yang saya sudah buat, kita klik tanda plus buat, kemudian tugas ya, sebenarnya bukan tugas sih, tapi ini judulnya di tugas, judulnya game IPS, petunjuknya klik Edu Candy, kemudian scroll ke atas, lalu pilih jenis games yang kan kamu mainkan. Nah, jika tulisan tambah, kemudian pilih link. Nah, yang tadi sih disalin deh, tambahkan link. Apabila games ini mau dikasih jenjang waktu, boleh kasih waktunya misalkan sampai besok aja ya, sampai 1 Juli. Terus waktunya sampai jam 10. Kemudian tugas dibuat. Nah, coba deh, bikin di result diberikan kepada 10 siswa karena saya mempunyai 10 siswa. Ini siswa-siswa saya.
Kita coba ya. Coba deh. Sekarang saya pilih yang multiple choice. This way. Codingnya. Jawa Timur, ibu kota Jawa Timur apa? Surabaya. Kemudian Sumatera Utara. Kalau nggak tahu misalkan salah, Bandung masih ada waktu untuk menjawab. Apa ya? Semarang atau salah? Salah juga. Ternyata Medan. Kemudian Jawa Barat, Bandung. Sumatera Barat, Padang. Jawa Tengah, Semarang. Yes, you win. Nah, di sini ada skornya 110. Seperti itu. Nah, the game over. Atau match up. Match up. Nah, ini lebih seru bermain sama komputer sih. Bisa bermain sama komputer. Jawa Timur. Caranya ini cuma dipasang-pasangin aja. Jawa Timur itu Surabaya. Jawa Tengah, Bandung misalkan. Salah. Semarang, salah, betul. Jawa Barat, Bandung. Kemudian Sumatera, Padang. Sumatera Utara, Medan. Yeay, menang. Itu deh. Jadi kalian bisa milih jenis gamenya. Multiple choice, 2 now and cross, 3 crossword, 4 match up, 5 memory. Wah, banyak kan jenis gamenya. Selamat mencoba. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba games yang sudah saya buat, sudah saya sediakan linknya di bawah kolom deskripsi channel YouTube saya. Selamat mencoba. Semoga video yang saya berikan bermanfaat dan selamat mencoba ya. Dan semoga lagi pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Oke.